Jejak di Balik Kabut. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 30. Dalam pada itu, Wijang pun harus bertempur melawan dua orang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka Wijang pun harus berloncatan dengan cepat untuk menghindari serangan-serangan yang datang beruntun, susul-menyusul dari kedua orang yang berdiri seberang-menyeberang. Dengan demikian, maka Wijang pun harus meningkatkan ilmunya pula. Ia harus mampu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi untuk menghindari serangan lawan-lawannya. Kedua orang lawan Wijang itu ternyata agak terkejut juga melihat kemampuan anak muda itu. Ternyata anak muda itu mampu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Berloncatan dan bahkan kadang-kadang bagaikan terbang menghindar dari garis serangan kedua lawannya. Wijang yang sebenarnya adalah pangeran Benawa itu ternyata memang memiliki ilmu yang seakan-akan tidak terbatas. Meskipun ia harus menghadapi lawannya yang berilmu tinggi, namun ternyata bahwa Wijang tidak segera mengalami kesulitan. Dengan kemampuannya yang tinggi, kedua orang lawannya kadang-kadang telah terkejut karena unsur gerak Wijang yang tidak terduga-duga. Meskipun demikian, Wijang masih mampu menyembunyikan ciri-ciri ilmunya yang sebenarnya agar kedua orang lawannya tidak dapat mengenalinya. Kadang-kadang Wijang bertempur dengan keras. Tidak ada bedanya dengan kekasaran kedua orang lawan-lawannya. Namun kedua orang lawan Wijang itu pun mempunyai landasan ilmu yang tinggi serta pengalaman yang luas. Mereka tidak pernah merasa dihambat oleh perasaannya. Apalagi belas kasihan serta pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan yang lain. Keduanya bertempur tanpa kendali, serangan-serangan mereka meluncur tanpa terkekang sama sekali. Karena itulah, maka Wijang harus benar-benar berhati-hati. Meskipun keduanya tidak segera dapat menguasainya, namun Wijang tidak boleh lengah barang sekejap pun, karena yang sekejap itu akan dapat berarti akhir dari segala-galanya. Sebenarnya Wijang tidak mencemaskan diri sendiri. Sekilas ia sempat melihat apa yang terjadi dengan Paksi. Wijang melihat bahwa Paksi sudah terjerat dalam kesulitan. Wijang menyesal bahwa ia telah memilih kedua orang itu sebagai lawannya. Semula ia menganggap kemampuan Ki Sampar Angin tentu tidak akan lebih tinggi dari kemampuan kedua orang yang bertempur berpasangan itu. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Ki Sampar Angin adalah orang yang benar-benar berilmu tinggi. Bahkan Wijang pun merasa bahwa seorang diri, ia akan mengalami kesulitan untuk melawan Ki Sampar Angin. Karena itu, maka Wijang pun segera menghentakkan ilmunya. Sepasang pisau belatinya telah berada di dalam genggamannya. Seperti banjir bandang ia melibat kedua orang lawannya. Kedua lawannya pun telah bersenjata pula. Seorang di antara mereka bersenjata kapak, sedang yang lainnya bersenjata golok yang besar. Meskipun demikian, pisau belati di tangan Wijang itu pun menjadi sangat berbahaya. Dengan pelindung pergelangan tangannya, Wijang menangkis serangan-serangan kapak dan golok lawannya. Kemudian dengan pisau belatinya ia menyerang dengan cepat, seperti kuku burung sikatan yang menyambar mangsanya di rerumputan. Wijang yang mengetahui kesulitan Paksi, dengan mengerahkan kemampuannya, berusaha untuk dengan cepat mengakhiri perlawanan kedua lawannya. Tetapi ternyata Wijang tidak dapat melakukannya dengan cepat. Kedua lawannya tidak membiarkan lehernya dikoyak oleh pisau belati Wijang atau perut mereka dibelah dengan pisau belati yang tajam itu. Karena itu, maka mereka pun memberikan perlawanan yang cukup berat bagi Wijang meskipun Wijang berhasil mendesak kedua lawannya itu. Wijang menjadi semakin cemas ketika Paksi tidak lagi mampu memberikan perlawanan yang dapat membendung arus serangan lawannya. Gelang-gelang di kedua tangan Ki Sampar Angin membuat tongkat Paksi menjadi tidak berarti. Dalam puncak ilmunya, Paksi berloncatan dengan cepatnya sehingga kadang-kadang hanya nampak seperti bayangan yang berterbangan di seputarnya. Namun Ki Sampar Angin tidak menjadi bingung. Bahkan kadang-kadang Ki Sampar Angin bahkan dapat mencegat tata gerak Paksi yang cepat itu. Paksi yang telah menempa diri dengan laku yang berat, ternyata tidak mampu mengatasi kemampuan Ki Sampar Angin. Serangan-serangannya tidak mampu memecahkan pertahanan lawannya. Bahkan beberapa saat kemudian, serangan-serangan Ki Sampar Angin yang datang benar-benar merupakan angin prahara, yang telah menggulungnya, menghanyutkannya dalam putaran yang semakin cepat. Paksi yang mampu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi itu kemudian bagaikan selembar kapuk randu yang diombang-ambingkan oleh angin pusaran yang keras, yang kemudian menggulungnya dan siap melemparkannya ke udara dan membantingnya jatuh di tanah yang berbatu-batu. Wijang menjadi sangat cemas. Terdengar Wijang berteriak nyaring.
Paksi, kau mampu meringankan tubuhmu. Kau tentu mampu memberatkan tubuhmu. Suara Wijang itu memang menggetarkan jantung Paksi. Dengan segenap kemampuan yang ada padanya, Paksi pun berusaha melawan angin pusaran yang sedang mempermainkannya. Tetapi pengaruhnya tidak terlalu besar. Paksi masih saja terombang-ambing tanpa dapat berbuat banyak. Meskipun penalarannya masih tetap utuh, namun rasa-rasanya sangat sulit bagi Paksi untuk dapat keluar dari pusaran kekuatan ilmu Ki Sampar Angin. Kecemasan semakin mencekam jantung Wijang. Ia semakin mengerahkan kemampuannya untuk menyelesaikan kedua lawannya. Tetapi kedua lawannya juga berilmu tinggi. Keduanya mampu memberikan perlawanan yang menyulitkan bagi Wijang. Meskipun Wijang selalu mendesak mereka, namun Wijang masih belum berhasil memberikan pukulan terakhir. Dalam keadaan yang rumit itu, Wijang tidak lagi memikirkan akibatnya. Ketika Wijang harus mengerahkan kemampuan puncaknya, tiba-tiba saja Wijang justru telah menyelipkan kedua pisau belatinya di sarungnya. Dengan serta-merta Wijang itu telah menelakupkan kedua telapak tangannya. Pada kedua telapak tangan Wijang yang menelakup itu, telah mengepul asap yang berwarna kehijauan. Ki Sampar Angin yang melihatnya terkejut. Apalagi ketika ia melihat Wijang itu kemudian mengangkat tangan kanannya di atas kepalanya. Lebur seketi. Ki Sampar Angin memperingatkan kedua orang kawannya. Kedua orang lawan Wijang itu terkejut pula. Hanya ada beberapa orang yang mampu memiliki kemampuan menguasai ilmu yang menggetarkan jantung itu. Apalagi lawan mereka itu masih muda. Memang sulit dipercaya. Namun ciri-ciri dari ilmu itu sudah nampak diungkapkan oleh anak muda itu. Dengan demikian, maka jantung kedua orang lawan Wijang itu serasa berdentang semakin cepat. Dengan serta-merta mereka berloncatan menebar. Namun Wijang bergerak terlalu cepat. Dengan tangkasnya ia meloncat menyerang seorang di antara kedua lawannya. Orang itu tidak lagi mampu mengelakkan dirinya. Karena itu, dengan mengerahkan segenap ilmunya, maka orang itu terpaksa menangkis serangan Wijang. Dengan demikian, maka dua kekuatan ilmu yang tinggi telah berbenturan. Wijang memang tergetar selangkah surut. Namun lawannya telah terlempar beberapa langkah. Terbanting jatuh dan berguling beberapa kali. Namun kemudian orang itu sama sekali tidak bergerak lagi. Pada saat yang bersamaan, seorang lawannya yang lain telah meloncat, mengayunkan tangannya ke arah tengkuk Wijang. Wijang yang masih terguncang itu tidak dapat membentur serangan itu. Ia tidak sempat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, sehingga jika ia memaksakan sebuah benturan terjadi, maka keadaan Wijanglah yang akan menjadi sangat sulit. Dalam keadaan yang demikian, Wijang masih berusaha menghindar. Ia pun menjatuhkan dirinya di saat tangan lawannya itu menyambarnya. Wijang masih berhasil menghindar dari ilmu lawannya. Namun ketika kemudian ia meloncat bangkit, maka akibat benturan yang terjadi sebelumnya, terasa mempengaruhi pernafasannya. Tetapi Wijang tidak sempat berpikir terlalu jauh. Ia pun segera mempersiapkan diri untuk menghancurkan lawannya yang seorang lagi sebelum ia dapat membantu Paksi yang mengalami kesulitan yang semakin parah. Paksi sudah mulai kehilangan kemampuan perlawanannya. Tongkatnya memang masih berada di tangannya, tetapi tubuhnya berada diombang-ambingkan oleh pusaran angin yang tidak mampu dilawannya. Dalam pada itu, Ki Sampar Angin itu pun berteriak. Berhati-hatilah. Kau berhadapan langsung dengan Pangeran Benawa. Bertahanlah. Anak itu sudah tidak berdaya. Dalam sekejap aku dapat membunuhnya. Pangeran Benawa serta Paksi yang sudah tidak berdaya itu terkejut. Ternyata Ki Sampar Angin mampu mengenali Pangeran Benawa dari ungkapan ilmu yang memang sudah jarang dikuasai oleh orang-orang berilmu tinggi. Anak semuda itu yang mampu menguasai ilmu itu hanyalah beberapa orang saja. Antara lain Pangeran Benawa dan Mas Ngabehi Loring Pasar. Tetapi Mas Ngabehi itu sekarang berada di istana. Namun Wijang sempat berteriak. Ada lebih dari 1000 orang yang mampu melakukan sebagaimana aku lakukan sekarang. Kalianlah yang ternyata sangat picik, sehingga tidak mengetahui isi dari dunia oleh kanuragan yang sebenarnya. Ki Sampar Angin pun menyahut. Siapapun kau, tetapi kau tidak akan mampu menolong kawanmu. Beruntunglah aku, bahwa aku dapat langsung bertemu dengan Pangeran Benawa. Wijang menggeram. Tetapi ia tidak boleh terbenam dalam pembicaraan itu. Paksi sudah semakin tidak berdaya meskipun ia mengerahkan segenap ilmunya.
Ternyata Wijang yang dadanya telah terguncang oleh benturan ilmu dengan salah seorang lawannya, tidak segera mampu mengalahkan lawannya yang seorang lagi. Wijang pun harus berpikir ulang, apakah ia masih dapat membenturkan ilmunya sekali lagi tanpa menghancurkan dadanya yang sudah melemah. Sementara itu, lawannya juga merasa ragu untuk berbenturan ilmu. Meskipun lawannya itu mengetahui bahwa anak muda itu sudah tidak lagi berada pada puncak kemampuannya. Tetapi lebur seketi adalah ilmu yang sangat menggetarkan. Seorang kawannya telah terkapar jatuh dan tidak mampu bangkit kembali untuk selamanya. Sementara itu, keadaan Paksi ternyata menjadi semakin memburuk. Dalam pusaran angin, Paksi hanya mampu meronta, menggeliat dan mencoba bertahan. Tetapi ia sama sekali sudah tidak mampu untuk menyerang lawannya. Wijang yang semakin gelisah itu tidak dapat sekedar menunggu, berpikir dan apalagi ragu-ragu. Karena itu, maka Wijang pun akhirnya memutuskan untuk mengeterapkan ilmunya lebur seketi, apapun bakal jadinya. Jika ia masih dapat mengalahkan lawannya, maka ia akan dapat membantu Paksi. Jika tidak, biarlah ia pun hancur dalam pertempuran itu. Karena itu, maka sekali lagi Wijang menelakupkan tangannya. Dalam kegelapan malam, beberapa pasang mata yang tajam itu melihat asap yang berwarna kehijauan mengepul dari sela-sela telapak tangannya. Kemudian Wijang pun dengan cepat mengangkat tangannya dan meloncat menyerang lawannya. Lawannya tidak mempunyai pilihan lain. Demikian cepatnya semuanya itu terjadi. Karena itu, lawannya itu pun telah mengerahkan semua kemampuannya pula. Menyilangkan tangannya di depan wajahnya. Sekali lagi telah terjadi benturan yang keras. Ilmu yang jarang ada duanya itu telah membentur pertahanan lawannya. Akibatnya memang sangat mendebarkan. Ternyata Wijang tidak hanya terdorong selangkah surut. Tetapi ia pun kemudian terhuyung-huyung dan jatuh terduduk. Nafasnya menjadi semakin sesak, sementara jantungnya terasa bagaikan terbakar. Ketika kemudian Wijang berusaha untuk bangkit, maka keseimbangannya masih belum pulih kembali. Sendi-sendinya terasa semakin tidak berdaya. Wijang memandang lawannya yang terlempar dan jatuh terguling. Benturan itu telah membuat bagian dalamnya terluka parah. Kekuatan aji lebur seketi benar-benar tidak dapat ditandinginya meskipun lawannya sudah tidak berada di puncak kemampuannya. Orang itu masih mampu menggeliat, bahkan mengerang kesakitan. Namun kemudian suaranya yang lemah itu pun telah terputus sama sekali. Namun Wijang pun sudah terlalu lemah pula. Meskipun demikian, ia tidak dapat membiarkan Paksi mengalami bencana. Karena itu, tertatih-tatih Wijang pun melangkah mendekati pusaran angin yang sedang mempermainkan Paksi yang sudah menjadi semakin lemah. Ketika Kisampar Angin melihat kedua lawannya sudah tidak mampu melakukan perlawanan dan bahkan mungkin sudah terbunuh, ia pun menggeram marah. Apalagi ketika ia melihat Wijang tertatih-tatih mendatanginya. "Kau sudah tidak berdaya, Pangeran," berkata Kisampar Angin. "Tenagamu sudah terkuras habis. Kau tidak akan mampu berbuat apa-apa lagi. Bahkan lari pun kau tidak mungkin melakukannya. Tetapi kematian kedua orang kawanku itu harus kau tebus. Kawanmu ini pun harus mati." Kisampar Angin tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun kemudian telah menghentakkan ilmunya, sehingga pusaran angin itu menjadi semakin cepat. "Tunggu," teriak Wijang. "Apa yang kau kehendaki dariku? Bebaskan kawanku, aku akan memenuhi apa yang kau inginkan." "Cincin itu," teriak Kisampar Angin. "Baik. Aku akan memberikan cincin itu." "Apakah cincin itu benar ada padamu?" "Iya," jawab Wijang. "Jika demikian, aku akan membunuh kawanmu, kemudian membunuhmu, aku akan mendapatkan cincin itu." "Kau curang. Kau harus melepaskan kawanku itu." Tetapi Kisampar Angin justru tertawa berkepanjangan. Dihentakannya ilmunya bukan saja semakin tinggi, tetapi justru sampai ke puncak. Paksi sudah tidak berdaya lagi. Pusaran itu menghisapnya, melemparkannya ke udara. Kemudian melepaskannya, sehingga Paksi itu pun meluncur dengan derasnya jatuh di sungai yang berbatu-batu. Tetapi yang tidak terduga itu telah terjadi. Demikian tubuh itu hampir menghantam sebongkah batu yang besar, maka sesosok tubuh telah meloncat menyambarnya. Dengan kekuatan dan kemampuan melampaui kewajaran, orang itu menangkap tubuh Paksi, kemudian meletakkannya di atas batu besar itu. Sementara sosok tubuh itu berdiri tegak di sebelahnya dengan kaki renggang.
Paksi sendiri kemudian berusaha untuk bangkit dan duduk di sebelah orang itu. Sementara Wijang berdiri termangu-mangu. Jantungnya yang rasa-rasanya berhenti berdenyut itu, terasa mulai dialiri darahnya kembali. Ki Sampar Angin terkejut bukan kepalang. Sosok tubuh itu tiba-tiba saja telah ada di situ tanpa diketahui kapan ia datang. Paksi yang kemudian turun dari batu besar itu berusaha untuk mengenali orang yang telah menolongnya. Dengan nada tinggi Paksi yang lemah itu berdesis. Ki Marta Brewok. Orang itu tertawa. Katanya. Benar, Paksi. Aku datang tepat pada waktunya. Seandainya tubuhmu jatuh menimpa batu ini, maka dapat dibayangkan apa yang terjadi atas dirimu. Wijang yang melangkah tertatih-tatih mendekat itu pun berdesis pula. Untunglah Ki Marta Brewok berada di sini di saat yang sangat gawat ini. Pada saat kami berdua sudah tidak berdaya untuk mengadakan perlawanan. Kalian berdua memang bukan lawan orang ini, desis Ki Marta Brewok. Ki Sampar Angin adalah orang yang sangat sakti. Ilmunya lah yang sebenarnya bernama Sampar Angin. Tetapi nama ilmunya itulah yang kemudian dipakainya untuk namanya. Persetan. Siapakah kau yang telah berani mencampuri persoalanku dengan anak-anak muda ini? Ki Marta Brewok itu tertawa. Katanya. Ternyata kebesaran namamu tidak seimbang dengan kebesaran jiwamu. Kau hanya berani bermain-main dengan anak-anak. Sudah tentu kau dapat memenangkan pertempuran melawan mereka. Itu pun sama sekali tidak adil, kau bertiga, sedang anak-anak itu hanya berdua. Aku memerlukan mereka. Dan kau tidak berhak ikut campur. Setiap orang Pajang berhak ikut campur, karena kau akan merampas cincin kerajaan Pajang. Setiap orang Pajang wajib mengamankan cincin itu. Kau sendiri tentu menghendaki cincin itu. Tidak. Jika aku menginginkannya, tentu sudah aku lakukan. Aku mengenal mereka sejak lama. Aku pernah tinggal bersama mereka. Aku tahu bahwa cincin itu ada pada Pangeran Benawa sejak ia meninggalkan istana. Ki Sampar Angin memandang orang itu dengan tajamnya. Sementara itu Ki Marta Brewok itu pun kemudian telah meloncat turun dan melangkah mendekat. Apapun yang kau katakan, berkata Ki Sampar Angin. Aku menginginkan cincin itu, maka kaulah yang akan mati lebih dahulu. Aku sudah tahu kedahsyatan ilmumu, Ki Sampar Angin. Tetapi itu tidak menggetarkan perasaanku. Aku sudah bertekad untuk membantu menyelamatkan cincin itu. Karena itu maka cincin itu harus tetap berada di tangan Pangeran Benawa. Sorot mata Ki Sampar Angin bagaikan menyala. Ia memang tidak menghiraukan lagi kedua orang anak muda yang sudah tidak berdaya itu. Meskipun Pangeran Benawa berilmu tinggi, tetapi benturan ilmu yang terjadi 2 kali berturut-turut itu membuatnya menjadi sangat lemah. Karena itu, maka yang akan dihadapinya hanyalah orang yang disebut Marta Brewok itu. Meskipun Ki Sampar Angin sadar bahwa lawannya itu berilmu sangat tinggi, tetapi Ki Sampar Angin meyakini bahwa orang itu tidak akan mampu mengalahkan ilmunya. Angin pusaran itu akan segera membelitnya, menghisap dan melemparkannya ke udara. Kemudian membantingnya di atas bebatuan. Ki Mana Brewok pun telah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Ia bergeser selangkah mendekat. Ki Sampar Angin itu pun telah bersiap pula untuk bertempur. Di tangannya justru tidak lagi tergenggam lingkaran-lingkaran besinya. Tetapi dengan kedua tangannya yang kosong, Ki Sampar Angin tidak kalah berbahayanya. Apalagi ia sudah mengeterapkan ilmunya yang menggetarkan itu. Sejenak kemudian, maka keduanya telah terlibat dalam pertempuran. Keduanya langsung berada pada tataran ilmu yang tinggi. Ayunan tangan mereka menimbulkan sambaran angin yang deras, tajam dan panas. Tetapi daya tahan Ki Marta Brewok cukup tinggi. Karena itu, maka sentuhan udara yang tajam dan panas itu sama sekali tidak mempengaruhi perlawanannya. Dalam pada itu, Ki Sampar Angin pun tidak ingin bertempur berlama-lama. Ia sadar bahwa lawannya yang berilmu itu sudah melihat tataran ilmunya, bahkan sampai ke puncak. Karena itu, maka Ki Sampar Angin pun segera mengeterapkan ilmunya. Serangan-serangannya pun kemudian telah melibat lawannya bagaikan libatan angin prahara. Semakin lama semakin cepat berputar seperti angin pusaran. Tetapi Ki Marta Brewok bukannya paksi. Karena itu, maka angin pusaran itu tidak mampu menghanyutkannya, mengombang-ambingkannya dan apalagi melemparkannya ke udara. Serangan Ki Sampar Angin itu menjadi semakin cepat dan semakin kuat.
Sambil berputar mengitari Ki Marta Brewok, Ki Sampar Angin menyerang dengan garangnya. Namun putaran itu semakin lama menjadi semakin cepat, secepat angin pusaran. Bahkan ketika Ki Sampar Angin sendiri bergerak semakin lamban, pusaran angin itu tetap melibatnya, justru semakin cepat. Tetapi tubuh Ki Marta Brewok pun semakin lama menjadi semakin berat, sehingga akhirnya menjadi seberat timah. Angin pusaran yang menjadi semakin kencang itu sama sekali tidak mampu mengguncangnya. Bahkan bergeser pun tidak. Ki Sampar Angin berdiri tegak sambil mengangkat kedua tangannya menengadah. Sementara itu, angin pusarannya menjadi semakin kuat berusaha mengangkat dan menghisap tubuh Ki Marta Brewok. Tetapi Ki Marta Brewok sama sekali tidak bergetar. Sambil menyilangkan tangannya di dadanya, Ki Marta Brewok berdiri di tengah-tengah angin pusaran yang kuat itu, yang mengangkat debu, dedaunan, tanah, pasir dan bahkan potong-potongan dahan yang patah. Ketika Ki Sampar Angin sampai ke puncak ilmunya, pepohonan yang tumbuh di pinggir sungai itu pun telah tercabut sampai ke akarnya. Bukan hanya pohon-pohon perdu, tetapi pepohonan yang lebih besar. Meskipun demikian, Ki Marta Brewok masih tetap berdiri di tengah-tengah angin pusaran itu. Di dalam gelap malam, Ki Marta Brewok menjadi semakin tidak nampak lagi, karena pusaran angin yang mengangkat segala macam benda yang ada di sekitarnya. Dalam pada itu, Wijang telah membimbing Paksi untuk menjauhi arena. Hanya dengan lambaran Aji Sapta Pandulu, mereka dapat melihat Ki Marta Brewok yang berdiri di tengah-tengah libatan ilmu Sampar Angin itu. Semakin lama Ki Marta Brewok semakin merendah pada lututnya. Dengan ilmunya Ki Marta Brewok itu telah membuat dirinya semakin berat pula. Dua kekuatan sedang beradu. Ki Sampar Angin berusaha untuk menghisap dan mengangkat lawannya, melemparkannya ke udara sehingga tubuh itu akan jatuh terbanting di atas bebatuan. Tetapi Ki Marta Brewok ingin bertahan. Seakan-akan Ki Marta Brewok itu berusaha untuk menghunjamkan kakinya jauh-jauh ke perut bumi, sehingga angin pusaran Ki Sampar Angin tidak mampu mengangkatnya lagi. Untuk beberapa lama mereka beradu ilmu. Meskipun tidak jelas, tetapi dengan Aji Sapta Pandulu, Wijang dan Paksi melihat bahwa kedua orang itu benar-benar sedang mengerahkan ilmu masing-masing. Jantung Wijang dan Paksi rasa-rasanya berdentang semakin keras dan semakin cepat. Mereka tidak dapat menduga apa yang akan terjadi. Nampaknya kedua orang berilmu sangat tinggi itu benar-benar tengah mempertaruhkan hidup mereka dalam pertempuran yang habis-habisan itu. Dalam pada itu, selagi Wijang dan Paksi dicengkam oleh ketegangan, maka tiba-tiba saja mereka terkejut. Ki Marta Brewok yang ada di dalam pusaran angin yang semakin keras dan kuat itu, yang telah mencabut beberapa batang pohon dan melontarkannya ke udara, seakan-akan telah meledak. Percikan-percikan api memancar dari tubuhnya. Bahkan kemudian semburan asap yang putih kebiru-biruan menderu dan menghembus dengan kuatnya angin pusaran di sekitarnya. Angin pusaran itu pun kemudian telah pecah. Segala macam benda yang sedang diterbangkan itu pun berhamburan. Juga beberapa buah gerumbul perdu, semak-semak dan bahkan pohon yang tercabut dengan akar-akarnya. Terdengar Ki Sampar Angin itu berteriak keras-keras. Suaranya melengking tinggi. Namun kemudian suara itu pun semakin menurun, sementara itu tubuh Ki Sampar Angin menjadi bergetar. Akhirnya tubuh itu pun tidak lagi berdaya untuk tetap tegak berdiri mempertahankan keseimbangannya. Demikian tubuh itu jatuh berguling, maka segala sesuatunya pun menjadi reda. Tidak ada lagi suara gemuruh angin pusaran. Tidak ada lagi hembusan asap yang menyembur dari tubuh Ki Marta Brewok bersama pancaran api. Udara di atas sungai itu pun menjadi bersih kembali. Namun dalam pada itu, Ki Marta Brewok berjalan tertatih-tatih mendekati tubuh Ki Sampar Angin. Ki Marta Brewok, desis Wijang dengan cemas. Sambil menggandeng Paksi, Wijang yang dirinya sendiri juga masih terlalu lemah, melangkah mendekati Ki Marta Brewok. Bagaimana keadaan Ki Marta Brewok? Bertanya Wijang dengan cemas. Ki Marta Brewok mencoba untuk tersenyum. Katanya, "Aku tidak apa-apa, Pangeran. Duduklah. Aku ingin melihat orang ini sejenak." Wijang berdiri termangu-mangu. Paksilah yang kemudian duduk di atas sebongkah batu, sementara Ki Marta Brewok bergeser mendekati tubuh Ki Sampar Angin. Ki Marta Brewok pun kemudian berjongkok di sebelah Ki Sampar Angin. Ketika Ki Marta Brewok meletakkan tangannya di leher Ki Sampar Angin, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. "Bagaimana, Ki Marta?" bertanya Wijang.
Ki Sampar Angin telah meninggal. Wijang dan Paksi menarik nafas dalam-dalam. 3 orang telah terbunuh di tempat ini. Sejenak kemudian, maka mereka bertiga pun telah duduk di atas bebatuan. Dengan nada dalam Ki Marta Brewok pun berkata, "Apa yang akan kita lakukan terhadap ketiga sosok mayat itu? Bagaimana kita dapat menguburkannya?" desis Wijang. Ki Marta Brewok pun kemudian berkata, "Satu-satunya kemungkinan adalah menguburkan mereka di tepian. Yang dapat kita gali dengan tangan kita adalah pasir tepian. Apakah binatang buas yang berkeliaran di padang perdu itu tidak akan mencium baunya dan menggalinya? Di atasnya kita timbun dengan bebatuan yang cukup kuat." "Marilah," berkata Wijang. Namun ketika kemudian ia bangkit berdiri, nampak sekali bahwa tenaganya seakan-akan telah terkuras habis. Ki Marta Brewok yang melihat keadaannya itu pun berkata, "Kita tidak tergesa-gesa, Pangeran. Sekarang kita dapat beristirahat. Tenagaku pun rasa-rasanya telah terhisap habis. Aku harus mengerahkan segenap tenaga dan kemampuanku untuk melawan Aji Sampar Angin itu." "Baiklah, kita akan beristirahat dahulu," desis Wijang. Namun yang kemudian bertanya adalah Paksi. "Tetapi kenapa tiba-tiba Ki Marta sudah berada di tempat ini?" "Aku sudah lama berada di sini. Aku mendengarkan segala pembicaraan kalian dengan Ki Sampar Angin. Apakah yang menuntun Ki Marta Brewok sampai ke tempat ini?" Ki Marta Brewok menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun berkata, "Antara lain adalah Ki Sampar Angin itu. Ketika aku melihatnya, maka tiba-tiba saja timbul keinginanku untuk mengikutinya. Aku tahu bahwa kehadiran orang itu sangat berbahaya bagi orang lain. Apalagi di daerah ini. Daerah perburuan cincin bermata 3 itu. Karena itu, aku langsung menduga bahwa Ki Sampar Angin juga sedang berburu cincin itu." Ki Marta Brewok mengikutinya. Ki Marta Brewok nampak ragu. Tetapi kemudian ia pun mengangguk. "Ya. Aku pun mengikutinya." Wijang mengangguk-angguk. Namun terasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Paksi pun merasakan hal itu pula. Karena itu, ia pun kemudian bertanya, "Apakah ada hal lain yang membawa Ki Marta Brewok sampai ke tempat ini?" Ki Marta Brewok terdiam sesaat. Namun kemudian ia pun menjawab agak tersendat. "Tidak. Tidak ada hal lain yang membawaku kemari. Mungkin juga ada unsur kebetulan saja." Paksilah yang kemudian bertanya, "Apakah Ki Marta Brewok melihat apa yang terjadi di belakang rumpun bambu siang tadi?" Ki Marta Brewok tersenyum. Katanya, "Ketika kau bunuh orang yang telah membunuh Derpa." Paksi menarik nafas panjang. Agaknya Ki Marta Brewok menyaksikan pula apa yang telah terjadi itu. Bahkan Ki Marta Brewok pun mengetahui bahwa salah seorang yang terbunuh itu bernama Derpa. "Ia tentu mendengar pembicaraan kami," berkata Paksi di dalam hatinya. Namun Wijanglah yang kemudian bertanya, "Ki Marta, apakah Ki Sampar Angin juga berada di belakang rumpun bambu itu ketika terjadi pertempuran?" "Ya." Ki Marta Brewok mengangguk. Tetapi kedua anak muda itu tidak bertanya lebih banyak lagi. Ketika terasa angin semilir, maka tubuh mereka pun menjadi semakin segar. Tetapi mereka masih mempunyai pekerjaan yang harus mereka selesaikan sebelum fajar. Mengubur ketiga orang yang telah terbunuh. Ketika matahari kemudian terbit, maka ketiga orang itu pun sudah berbenah diri. Mereka sudah siap meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan perjalanan ke selatan. Meskipun udara pagi segar telah menyegarkan ketiga orang yang sedang menyusuri jalan panjang itu, namun mereka masih nampak letih. Pertempuran yang terjadi semalam benar-benar telah menguras tenaga mereka. Bahkan kadang-kadang masih terasa sentuhan-sentuhan rasa sakit di dada mereka. Benturan ilmu yang keras serta pengerahan segenap kemampuan benar-benar telah membuat mereka letih. Di sepanjang perjalanan, Paksi masih saja berbicara tentang Derpa dan kawannya serta orang yang telah membunuhnya. Paksi masih saja bertanya-tanya, apakah benar ayahnya menghendaki agar Paksi tidak pulang, kecuali membawa cincin yang harus dicarinya. "Tentu tidak, Paksi," berkata Ki Marta Brewok. Bahkan mungkin benar dugaan Ki Sampar Angin, bahwa orang itu adalah alat permainan Harya Wisaka. Meskipun kau belum mengenalnya, tetapi orang itu tentu agaknya sudah mengenalmu. Tetapi mungkin juga justru Derpalah yang memberitahukan kepadanya, bahwa kaulah Paksi yang dicarinya.
Tetapi aku sama sekali tidak bersangkut paut dengan Harya Wisaka, Ki Marta. Tetapi Harya Wisaka atau orang-orangnya mengetahui bahwa kau juga sedang mencari cincin itu. Ki Marta, berkata Wijang kemudian. Menurut Ki Sampar Angin, ia adalah saudara tua seperguruan Ki Wirabangga. Ya. Aku juga mendengarnya. Tetapi pada saat seperti ini serta keadaan yang rumit, kita tidak dapat memegang setiap pengakuan seseorang. Bukankah kalian juga pernah mengaku sebagai pengikut Harya Wisaka atau mengaku sebagai orang Goa Lampin atau pengikut siapapun yang kau sebut saja namanya tanpa ada orangnya? Wijang dan Paksi terkejut. Dengan serta-merta Wijang bertanya. Apakah Ki Marta Brewok melihat bagaimana kami mengaku sebagai pengikut Harya Wisaka atau mengaku orang dari Goa Lampin atau pengakuan-pengakuan yang lain? Mungkin. Maksudku mungkin kalian juga pernah mengaku-aku sehingga orang lain pun dapat juga mengaku dan menyebut pemimpin dari perguruan-perguruan yang memang sedang berburu itu. Tetapi Wijang dan Paksi memandang Ki Marta Brewok dengan sorot mata yang aneh. Bahkan Paksi pun berhenti melangkah, sehingga Wijang dan Marta Brewok pun berhenti pula. Kenapa? Bertanya Ki Marta Brewok. Tidak akan mencium baunya dan menggalinya. Paksi menarik nafas. Namun kemudian sambil menggeleng ia pun melangkah pula. Sementara itu matahari menjadi semakin tinggi. Sinarnya terasa mulai menggatalkan kulit. Namun masih terdengar di pepohonan burung-burung liar berkicau dengan riangnya. Burung-burung itu kemudian berterbangan dari satu pohon ke pohon yang lain. Jika sekelompok burung terbang menjauh, maka kelompok yang lain pun berdatangan. Lagu yang mereka perdengarkan pun menjadi berbeda dengan kelompok sebelumnya. Tetapi nadanya tetap gembira mensyukuri kebebasan mereka. Kalian sekarang akan pergi kemana? Bertanya Ki Marta Brewok. Bukankah kami tidak pernah mempunyai tujuan yang pasti, sahut Wijang. Iya, aku tahu. Tetapi kali ini kalian berjalan kemana? Kami ingin pergi ke Alas Mentaok. Sekedar melihat-lihat, apakah isi hutan itu? Ki Marta Brewok mengangguk-angguk. Namun kemudian sambil menunjuk hutan yang tidak terlalu jauh dari jalan itu, Ki Marta Brewok itu pun berkata. Alas Mentaok adalah hutan yang lebat dan luas. Jauh lebih besar dan lebih gawat dari hutan yang nampak itu. Meskipun hutan itu termasuk hutan yang lebat, tetapi Alas Mentaok adalah hutan yang paling gawat. Jadi tanah itukah yang diberikan ayahanda kepada paman pemanahan? Ya. Kenapa jauh berbeda dengan Pati yang sudah menjadi semakin ramai? Ki Marta Brewok menggelengkan kepalanya. Katanya. Entahlah. Seharusnya aku bertanya kepada pangeran. Barangkali pangeran pernah mendengar perbincangan mengenai hal itu. Jika aku mendengarnya, Ki Marta, tentu tidak terperinci. Ki Marta Brewok mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya. Aku mengerti, pangeran. Tetapi mungkin pandangan jauh ke depan Kangjeng Sultan sajalah yang tidak dapat kita tangkap sekarang. Wijang tidak menjawab. Dilayangkannya pandangan matanya menyusuri bibir hutan yang membujur panjang tidak terlalu jauh dari jalan yang dilaluinya. Sementara itu kotak-kotak sawah pun membentang luas pula. Seperti biasanya, padang perdu telah menjadi batas antara tanah persawahan dan hutan belukar itu. Meskipun demikian, para petani tidak pernah takut menggarap sawah mereka. Jarang sekali terjadi binatang buas keluar dari hutan untuk mencari mangsa. Di dalam hutan itu seakan-akan telah disediakan makanan yang cukup bagi binatang-binatang buas itu. Tetapi memang pernah terjadi seekor harimau yang sudah tua, yang tidak lagi mampu mengejar kijang yang berlari seperti angin, muncul di padukuhan untuk mencuri seekor kambing. Namun ketuaannya itu pulalah yang telah membuatnya tidak mampu melarikan diri dari kemarahan penduduk padukuhan itu. Ketika harimau itu terjebak oleh seekor kambing yang sengaja diumpankan di sudut padukuhan, maka orang-orang padukuhan yang memang sudah mengintainya, beramai-ramai menyerang harimau itu, sehingga akhirnya harimau tua itu pun terbunuh. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah memasuki sebuah padukuhan yang dikelilingi oleh tanah persawahan yang luas dan subur. Padukuhan itu pun nampaknya juga merupakan padukuhan yang subur. Pohon buah-buahan yang tumbuh di padukuhan itu dapat berbuah lebat. Pohon nangka yang buahnya menempel bukan saja di dahan-dahannya, tetapi juga di batangnya dari atas sampai menyentuh tanah. Pohon nyiur yang buahnya bergayutan di antara pelepahnya. Sementara itu, tanaman-tanaman yang lain pun nampak hijau segar pula.
ketela pohon, empon-empon dan beberapa jenis sayuran. Bahkan ada yang menanam jagung dan ketela rambat. Batang sirih yang merambat di pohon kelor daunnya nampak sangat rimbun. Sulurnya dan pupusnya yang berwarna hijau muda menjalar mencari pegangan. Tetapi ketiga orang yang berjalan di padukuhan itu menjadi heran. Padukuhan yang subur itu nampak sepi. Pintu-pintu rumah tertutup rapat. Sedangkan pintu-pintu regol meskipun ada yang terbuka, tetapi sebagian besar juga tertutup atau hanya sedikit saja terbuka. "Ada apa di padukuhan ini?" bertanya Wijang. Padukuhan ini nampak begitu sepi. Tidak ada anak-anak bermain di halaman. Tidak ada perempuan yang sedang menidurkan anaknya di serambi. Tidak pula ada laki-laki yang memanggul cangkul pergi ke sawah atau perempuan yang menggendong bakul dari pasar. Ki Marta Brewok mengangguk-angguk. Namun ia pun berdesis. Tetapi terasa ada berpasang-pasang mata mengamati kita sekarang ini. "Dari balik pintu rumah?" "Ya," jawab Ki Marta Brewok. "Apa yang menarik?" bertanya Paksi. "Maksudku, kelengangan ini menarik untuk diketahui apa sebabnya." "Ya. Tetapi agaknya sulit untuk mendapatkan keterangan tentang padukuhan ini karena tidak orang yang berada di luar rumahnya," gumam Paksi. "Marilah, kita melihat banjar padukuhan ini," berkata Ki Marta Brewok. "Di mana letak banjar padukuhan?" "Biasanya di pinggir jalan induk seperti ini. Tetapi jika tidak ada banjar di pinggir jalan ini, kita akan mengelilingi padukuhan. Kita tentu akan menemukan banjar padukuhan ini atau bahkan rumah Ki Bekel tanpa bertanya kepada siapapun juga." Wijang dan Paksi hanya mengangguk-angguk saja. Sementara itu, kaki mereka pun melangkah terus menyusuri jalan padukuhan. Namun seperti yang mereka duga, maka mereka pun sampai di sebuah regol bangunan yang mereka duga sebagai banjar padukuhan. "Marilah, kita akan masuk ke dalam. Tentu ada petugas penunggu banjar ini," ajak Ki Marta Brewok. Ketiganya pun kemudian telah memasuki regol halaman yang diduganya sebagai banjar itu. Sejenak mereka bertiga mengamati pendapa yang cukup luas, tetapi nampak sejuk. Sepasang pohon sawo kecik tumbuh di halaman. Sedangkan beberapa batang pohon melinjo tumbuh di dekat dinding samping halaman. Buahnya yang sudah memerah bergayutan di dahan-dahannya. "Nampaknya banjar ini sepi," desis Paksi. "Halamannya nampak bersih. Tentu ada orang yang menyapunya pagi tadi. Mereka tentu penunggu banjar ini." "Apakah Ki Marta Brewok yakin bahwa bangunan ini banjar padukuhan?" bertanya Paksi. "Ya. Jika bukan banjar, lalu apa? Bukankah bangunan ini bukan tempat tinggal?" Paksi mengangguk-angguk. "Marilah, kita cari penunggu banjar ini. Mungkin ia berada di belakang. Atau sudah tidak ada di banjar ini." Demikian ia selesai membersihkan halaman, orang itu pun segera pergi meninggalkan banjar ini. Ki Marta Brewok tidak menyahut. Namun ia pun kemudian melangkah ke halaman samping. Bangunan itu memang sepi. Tetapi Ki Marta Brewok tidak segera mengajak kedua orang anak muda itu pergi. Ki Marta Brewok bahkan telah pergi ke bagian belakang banjar itu. Wijang dan Paksi mengikutinya saja di belakangnya. Sebuah bangunan kecil terdapat di belakang banjar itu. Ki Marta Brewok yakin bahwa bangunan itu adalah tempat tinggal penunggu banjar itu. Karena itu, maka Ki Marta Brewok pun telah mengetuk pintu rumah kecil di belakang banjar itu. Beberapa kali Ki Marta Brewok mengetuk pintu itu. Tetapi tak ada seorang pun menyahut. Namun Ki Marta Brewok itu pun kemudian berbisik kepada Wijang dan Paksi. "Ada orang di dalam." Wijang dan Paksi pun mengangguk-angguk. Dengan mempertajam pendengaran mereka, maka mereka pun juga mengetahui bahwa di dalam rumah itu bersembunyi tidak hanya seorang. "Kisanak," berkata Ki Marta Brewok. "Kami ingin minta pertolongan. Apakah Kisanak tidak bersedia menolong kami? Kami hanya akan minta sedikit minyak kelapa untuk mencairkan obat." Nampaknya suara Ki Marta Brewok yang meyakinkan mampu mengetuk hati penghuni rumah kecil itu. Karena itu, maka sejenak kemudian terdengar desir langkah kaki menuju ke pintu. Namun kemudian pintu itu terbuka, maka seorang yang rambutnya sudah ubanan telah terduduk dengan tubuh gemetar. Suaranya pun gemetar pula. "Ampun, Kisanak. Aku mohon ampun. Aku hanya orang tua yang tidak tahu apa-apa."
Ki Marta Brewok terkejut melihat sikap orang itu. Namun Wijang segera bergeser maju. Meskipun demikian ia sempat berbisik di telinga Ki Marta Brewok. Orang itu takut melihat wajah Ki Marta Brewok. Ki Marta Brewok itu tertawa dalam hati. Tetapi ia tidak ingin menyinggung perasaan orang tua yang ketakutan itu, bahkan mungkin akan membuatnya semakin takut. "Kek," berkata Wijang. "Kami hanya ingin minta minyak kelapa sedikit saja." Orang tua itu mengangkat wajahnya. Orang yang berjambang, berkumis dan berjanggut lebat itu sudah bergeser surut. Yang berdiri di hadapannya adalah anak muda yang berwajah bening. Sambil memandangi ketiga orang yang berdiri di depan rumahnya itu berganti-ganti, orang tua itu bertanya. "Minyak kelapa, maksud Kisanak?" "Ya." "Minyak kelapa," jawab Wijang. Oh, orang itu masih nampak bimbang. Namun kemudian ia pun bangkit berdiri sambil berkata, "Aku akan mengambilkannya, anak muda. Tetapi bukankah kalian tidak akan menghukum kami?" "Kenapa kami akan menghukummu, Kek?" Orang tua itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Silahkan duduk di serambi belakang banjar itu, anak muda. Aku akan mengambil minyak itu sebentar di dapur." Beberapa saat Ki Marta Brewok, Wijang dan Paksi menunggu. Mereka sempat melihat sebatang pohon kayu manis di halaman samping. Paksi yang mengambil kulit batangnya sedikit, mencium bau yang sedap sekali. Hampir di luar sadarnya, Paksi berkata, "Di rumahku juga ada pohon kayu manis." Adalah mengejutkan sekali ketika di luar sadarnya Ki Marta Brewok itu menyahut, "Umurnya sudah tua sekali, Paksi." Paksi memandang wajah Ki Marta Brewok dengan kerut kening. Sementara itu agaknya Ki Marta Brewok juga terkejut mendengar kata-katanya sendiri. Bahkan pertanyaan Paksi kemudian membuatnya gelisah meskipun Ki Marta Brewok berhasil menyembunyikannya. "Apakah Ki Marta Brewok tahu bahwa pohon kayu manis di halaman rumahku itu umurnya sudah tua sekali?" "Tentu tidak," jawab Ki Marta Brewok dengan serta-merta. "Yang aku maksud umurnya sudah tua sekali adalah pohon kayu manis itu." "Kayu manis ini?" bertanya Paksi. "Ya." Tetapi Ki Marta Brewok itu memang menjadi gelisah. "Nampaknya pohon ini masih terlalu muda, Ki Marta," berkata Paksi kemudian. Ki Marta Brewok tiba-tiba saja tertawa pendek. Katanya, "Aku masih memikirkan padukuhan ini. Karena itu agaknya aku menjawab seenaknya saja." Paksi tidak sempat bertanya lebih lanjut. Orang tua penunggu banjar itu pun keluar sambil membawa minyak kelapa di dalam sebuah mangkuk kecil. "Inilah minyak kelapa itu, anak muda," berkata orang tua itu. "Terima kasih, Kek," jawab Wijang sambil menerima minyak itu. "Tetapi aku persilahkan kalian duduk di serambi. Tolong kerai bambu itu ditutup kembali." "Terima kasih, Kek. Biarlah aku duduk di emperan itu saja." "Jangan, anak muda. Masuklah ke serambi." "Kenapa, Kek?" bertanya Wijang. Orang tua itu tidak menjawab. Setelah menutup pintu rumahnya sendiri, ia pun melangkah ke serambi sambil memberi isyarat kepada ketiga orang pendatang itu untuk mengikutinya. Sejenak kemudian, mereka berempat telah berada di serambi belakang banjar padukuhan itu. Serambi yang tertutup oleh kerai bambu yang berjuntai sampai ke lantai. "Siapakah kalian bertiga, Kisanak?" bertanya orang tua itu. Orang tua itu mengangguk kecil. Tetapi setiap kali dipandanginya wajah Ki Marta Brewok, wajah itu agaknya membuat berdebar-debar. Di luar sadarnya, Paksi pun ikut memandang wajah Ki Marta Brewok itu. Wajah yang sebagian tertutup oleh jambang, kumis dan janggut yang tebal. Paksi mengerutkan dahinya. Ada yang berbeda pada wajah Ki Marta Brewok itu dengan wajah yang dikenalinya dengan sebelumnya. Tetapi perbedaan itu tidak terlalu nampak. Meskipun demikian, Paksi yakin bahwa Ki Marta Brewok itu adalah Ki Marta Brewok gurunya yang telah menempa dengan berbagai macam laku untuk menguasai ilmunya yang tinggi. Meskipun ternyata masih belum mampu mengimbangi Ki Sampar Angin. Namun dalam pada itu, Wijanglah yang menyahut. "Jangan takut. Meskipun wajah Paman agak seram, tetapi ia orang baik. Paman hanya belum sempat mencukur brewoknya." Orang tua itu mengangguk-angguk meskipun masih nampak ragu. Ki Marta Brewoklah yang kemudian bertanya. "Kisanak, aku justru ingin bertanya, apa yang telah terjadi di padukuhan ini?"
Padukuhan ini adalah padukuhan yang nampak subur. Nampaknya kehidupan penghuni padukuhan ini cukup baik dilihat dari wujud lahiriahnya. Rumah-rumahnya cukup pantas. Halaman yang cukup luas dan pohon buah-buahan yang berbuah lebat. Sawah pun nampaknya terhampar luas dan tidak akan pernah kekurangan air di segala musim. Orang tua itu mengangguk-angguk kecil. Katanya, lingkungan ini memang subur, Kisanak. Lalu, apakah yang telah terjadi di sini? Padukuhan ini menjadi sepi seperti kuburan. Untunglah kalian tidak lewat padukuhan ini kemarin. Apa yang terjadi kemarin? Kemarin di padukuhan ini terjadi keributan. Bahkan pertempuran yang menimbulkan kematian. Siapakah yang telah bertempur di sini? Apakah antara penghuni padukuhan ini dengan sekelompok orang yang ingin berbuat jahat? Atau antara kelompok-kelompok yang datang dari luar padukuhan ini? Orang tua itu termangu-mangu sejenak. Sekali lagi ia mengamati ketiga orang yang duduk di serambi banjar itu. Katanya, tetapi bukankah kalian bukan bagian dari orang-orang yang kemarin menimbulkan keributan di sini? Tentu tidak. Apakah ada di antara kami yang mirip dengan orang-orang yang bertempur kemarin di sini? Orang tua itu menarik nafas panjang. Entahlah, bagaimana mulanya. Tetapi dua kelompok orang bertemu dan bertengkar di ujung padukuhan. Kemudian mereka bertempur dengan sengitnya, sehingga salah satu kelompok melarikan diri dengan meninggalkan dua orang korban terbunuh. Sementara itu, kelompok yang menang justru telah berbuat semena-mena terhadap orang-orang di padukuhan ini. Mereka menggeledah setiap rumah untuk mencari seorang anak muda yang katanya melarikan diri dari istana Pajang. Apakah mereka menyebut nama anak muda itu? Bertanya Paksi. Wijang menarik nafas panjang. Ia tahu bahwa Paksi sengaja menanyakannya, meskipun tanpa bertanya pun ia sudah tahu siapakah yang dimaksud. Entahlah, bagaimana mulanya. Tetapi dua kelompok orang bertemu dan bertengkar di ujung padukuhan. Kemudian mereka bertempur dengan sengitnya, sehingga salah satu kelompok melarikan diri dengan meninggalkan dua orang korban terbunuh. Orang tua itu memandang Paksi sekilas. Namun kemudian orang tua itu merenung sejenak. Katanya kemudian, ya, orang itu menyebut sebuah nama. Pangeran Benawa. Paksi mengangguk-angguk. Namun ketika ia berpaling memandang wajah Wijang, hampir saja Paksi tertawa. Wajah itu nampak muram dan gelap. Sementara Ki Marta menggeleng lemah. Wijanglah yang kemudian bertanya. Apakah Pangeran Benawa itu dapat diketemukan? Tentu tidak, berkata orang tua itu. Kami sama sekali tidak mengenal anak muda yang bernama Pangeran Benawa. Sepengetahuan kami, pangeran adalah sebutan bagi anak seorang raja. Mungkin Raja Pajang atau Raja Demak atau raja yang manapun. Ya. Ki Marta berewok menyahut. Pangeran memang anak seorang raja. Lalu, apa yang mereka lakukan setelah mereka tidak menemukan Pangeran Benawa di sini? Bertanya Paksi. Mereka mencoba memaksa kami untuk menunjukkan di mana Pangeran Benawa bersembunyi. Mereka sudah mendapat keterangan bahwa sehari sebelumnya Pangeran Benawa sedang menuju kemari, jawab orang tua itu. Tetapi bukankah jalan bercabang-cabang sehingga mungkin saja Pangeran Benawa itu mengambil jalan simpang, desis Wijang. Ya. Kami pun sudah mengatakannya. Tetapi orang-orang itu justru marah. Mereka memukuli para penghuni padukuhan ini. Sebelum pergi mereka sempat mengancam untuk menghukum kami jika ternyata Pangeran Benawa itu bersembunyi di sini. Bagaimana sikap para bebahu padukuhan ini? Tulang punggung Ki Bekel hampir saja mereka patahkan karena Ki Bekel mencoba melindungi rakyatnya. Bagaimana dengan bebahu Kademangan? Semalam kami telah mengirimkan orang untuk melaporkan kepada Ki Demang. Tetapi sampai siang ini kami belum mendapat keterangan. Tetapi entahlah jika orang itu sudah langsung menemui Ki Bekel di rumahnya. Ki Marta berewok pun kemudian berkata, jika demikian, kami tidak akan terlalu lama di sini, Kisanak. Kami tidak ingin menjadi sebab Kisanak dan orang-orang padukuhan mengalami kesulitan karena kehadiran kami. Jika orang-orang yang mencari Pangeran Benawa itu melihat kehadiran kami, mungkin mereka akan berbuat sesuatu yang semakin menyulitkan penghuni padukuhan ini. Tetapi bukankah kalian bukan termasuk orang-orang dari gerombolan yang saling bertengkar itu? Tentu tidak, Kek, jawab Paksi. Kami hanya kebetulan saja lewat. Jika demikian, hati-hatilah, Kisanak, pesan orang tua itu.
Baik, Kek. Kami akan berhati-hati, jawab Wijang. Namun ia pun masih juga bertanya. Tetapi apakah jalan ini akan sampai ke Alas Mentaok? Apakah kalian akan pergi ke Alas Mentaok? Orang tua itu ganti bertanya. Kami hanya ingin tahu saja, jawab Wijang. Ki Marta Brewok menggamit anak muda itu. Sementara itu, orang tua itu pun menjawab. Jalan ini memang akan sampai ke Alas Mentaok. Tetapi hutan itu adalah hutan yang sangat garang. Orang yang masuk ke dalamnya tidak akan pernah keluar lagi. Jika demikian, kami tidak akan masuk ke dalamnya, Kek. Kami akan berada di luarnya saja. Untuk apa sebenarnya kalian ingin melihat hutan itu? Tidak ada apa-apa, Kek. Kami hanya pernah mendengar namanya. Kami hanya ingin tahu, apakah hutan itu sebenarnya ada. Orang tua itu mengangguk-angguk. Katanya kemudian. Sebaiknya kalian urungkan saja niat kalian melihat-lihat hutan itu. Ular sebesar lidi pun akan dapat membunuh kalian. Kumbang mutiara yang beracun itu pun sangat berbahaya. Apalagi jika kalian terperosok ke dalam sarang semut salaka. Dalam waktu singkat, hanya tulang-tulang kalian sajalah yang akan tinggal. Mengerikan sekali, Kek. Belum lagi disebut jenis-jenis binatang buas. Segala jenis harimau terdapat di hutan itu. Yang paling mengerikan adalah kelompok-kelompok anjing hutan yang ganas dan licik. Burung pemakan bangkai dan yang tidak kalah berbahayanya adalah pusaran-pusaran lumpur dan pasir, yang dapat menghisap tubuh seseorang hingga sampai ke perut bumi. Meskipun Wijang dan Paksi bukan penakut, tetapi tengkuk mereka pun meremang. Ki Marta Brewok hanya menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Wijang dan Paksi pun kemudian telah minta diri kepada orang tua itu. Demikian pula Ki Marta Brewok yang membawa mangkuk kecil berisi minyak kelapa itu. Katanya, kami akan menampung minyak ini dengan daun pisang saja, Kisanak. Aku punya bumbung bambu kecil yang dapat kalian bawa, desis orang tua itu. Jika demikian, terima kasih, Kisanak, jawab Ki Marta Brewok. Bersambung ke bab 31. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.